Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lutfiah Masruroh. Saya kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjawab soal remedi pelajaran sejarah peminatan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa persamaan yang melatar belakangi 5 revolusi tersebut? Jelaskan pendapatmu. Menurut pendapat saya, tentang persamaan yang melatar belakangi 5 revolusi tersebut adalah persamaan nasib, seperti ketidakadilan, kesemena-mena, dan tidak ada kebebasan untuk rakyat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut pendapatmu mengenai pengaruh dari revolusi Amerika, Prancis, Cina, dan Rusia terhadap Indonesia. Menurut pendapat saya, pengaruh revolusi Prancis bagi Indonesia adalah masuknya paham-paham atau ide baru yang muncul, misalnya dalam revolusi Prancis seperti liberty atau kebebasan, egalit atau persamaan, dan fraternite atau persaudaraan, yang tidak langsung mempengaruhi bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari penjajahan atau paham nasionalisme. Dan pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia tercermin dalam penggunaan asas persamaan hak dan kebebasan dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Sedangkan pengaruh revolusi Rusia bagi Indonesia membawa dampak munculnya paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia yang awalnya bernama ISDV yang didirikan oleh Snevely 9 Mei 1914 di Semarang. Dan pengaruh revolusi Cina bagi Indonesia adalah ajaran San Mincu I memberikan banyak ide-ide baru bagi negara-negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme termasuk Indonesia. Pertanyaan yang terakhir adalah dampak dari adanya revolusi di beberapa di antaranya adalah lahirnya paham-paham besar dunia yang berpengaruh terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika seperti paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Terkait dengan paham-paham tersebut, kalian sebagai generasi muda, apa yang harus dilakukan dalam menerapkan kelima paham tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan paham demokrasi bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dan penerapan paham liberalisme bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bebas menyampaikan pendapat. Dan penerapan paham sosialisme bagi kehidupan sehari-hari, contohnya membantu sesama yang sedang kesusahan. Dan penerapan nasionalisme bagi kehidupan sehari-hari, contohnya selalu menggunakan produk dalam negeri. Yang terakhir, penerapan paham pan-islamisme sebagai kehidupan sehari-hari, contohnya takziah ketika ada orang yang wafat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.